Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para teman-teman semua, apa kabar semua teman-temanku, sahabat-sahabatku, pendukung channel Anak Rantau Official. Moga-moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita yang lagi viral yaitu Habib Rizik ketika Bapak Anies berkunjung menghadiri acara pernikahan anaknya beliau, bahwa Habib Rizik mendoakan Anies Baswedan sebagai pemimpin yang selalu istiqomah dan selalu menjaga amanah dan dilindungi oleh Allah dari tangan-tangan orang-orang zalim. Nah, kita baca di Detik News. Ini berita dari Detik News. Bertemu Habib Rizik, Anies didoakan jadi pemimpin istiqomah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Anies pun didoakan agar bisa mengakhiri jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan baik. Anies bertemu dengan Habib Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri Habib Rizik pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2022. Dalam acara itu Habib Rizik mendoakan Anies. Habib berharap Anies bisa mengakhiri jabatan dengan baik. Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan bisa menyelesaikan tugasnya tinggal beberapa hari lagi di DKI. Ini dengan husnul khotimah, ujar Habib Rizik yang berdiri di samping Anies seperti dilihat dalam video yang telah beredar di mana-mana. Habib Rizik juga mendoakan agar Anies diselamatkan dari orang-orang jahat. Dia juga berdoa agar Anies diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Kita mohon pada Allah agar beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala fitnah muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkan beliau, ucap Habib Rizik. Habib Rizik juga mendoakan agar Anies diberi hidayah dan menjadi pemimpin yang istiqomah, agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dalam selalu menjadi pemimpin yang istiqomah, ucapnya. Anies juga sudah menjelaskan soal pertemuan itu. Anies mengatakan datang ke Petamburan untuk menghadiri undangan pernikahan putri Habib Rizik. Saya ke pernikahan anaknya, kata Anies di halte Bundaran HI. Yang namanya hadir nikah ya gimana, sambung Anies. Jadi itu berita yang lagi viral bahwa Habib Rizik Syihab mendoakan Pak Anies Rashid Baswedan selalu menjadi pemimpin yang istiqomah dan pemimpin yang amanah dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindari dari fitnah-fitnah, tipu daya orang-orang yang zalim, kata beliau. Ini video ini pertemuan ini antara Habib Rizik dan Pak Anies Baswedan ini yang digoreng-goreng para buzzer, politik identitas. Padahal Pak Anies juga semuanya para tokoh-tokoh agama Pak Anies pamitan, baik itu non Muslim, baik agama Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama. Pak Anies juga menemui para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pembuka agama, pamit untuk mengakhiri masa jabatannya nanti di tanggal 16 Oktober
2022. Kenapa nggak digoreng-goreng juga itu? Dimana politik Pak Anies itu politik identitas. Jadi kadang-kadang dalam kita bersaing dalam politik, menjagokan salah satu seorang pemimpin, maka jangan fitnah sana sini gitu. Lihat kenyataannya. Jangan karena kebencian, karena kedengkian kita sama seseorang menfitnah, membabi buta, itu jangan. Jadi bagi teman-teman, serangan-serangan para buzzer ini luar biasa, menggoreng isu-isu yang tidak ada, fakta dan kenyataan tidak ada. Kita nggak temui di Jakarta ini. Pak Anies politik identitas, ya kan? Pak Anies salah bayar, kelebihan bayar, gubernur kelebihan bayar. Padahal audit BPK 5 kali berturut-turut loh Jakarta ini dapat WTP, wajar tanpa pengecualian dalam audit keuangan pemerintahan DKI, Pemda DKI. Kalau ada gubernur salah bayar, ya udah pasti merugikan negara, udah pasti akan diperiksa, akan berhadapan dengan hukum. Tapi BPK ngasih penghargaan WTP 5 kali berturut-turut, nggak pernah ada dalam sejarah Pemda DKI, hanya di zaman Pak Anies. Coba. Jadi para buzzer-buzzer ini kalau menyamparkan isu-isu, menggoreng-goreng isu-isu itu nggak sesuai fakta. Nggak bisa mencegah banjir. Ya, selama ini di Jakarta bang banjir, tapi kan ada hitung-hitungannya. Selama pemimpin Pak Anies berapa titik lagi kebanjiran, dan pemimpin sebelumnya, gubernur sebelumnya berapa titik kebanjiran, berapa lama penanganan banjirnya, berhari-hari kah, apa hitungan jam kah, kan gitu. Kita selama di Jakarta, kalau banjir di Jakarta sebelum Pak Anies, bukan saya tidak bicara dengan kenyataan, kita di Jakarta ini biasanya sebelum era Pak Anies, banjir di Jakarta ini bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu penanggulangannya. Tapi ketika di era Pak Anies, alhamdulillah kita di Jakarta ini penanggulang banjir kita itu dalam hitungan jam selesai, airnya surut. Apalagi yang difitnah ke Pak Anies, gubernur menjual yang menjual ayat dan mayat. Pak Anies mengatakan ada kok video di mana-mana. Kalau seandainya waktu zaman jenazahnya almarhum Hindun gitu, kalau seandainya gara-gara politik jenazah ini tidak disolatkan, maka saya yang mensolatkan. Ayo. Makanya para buzzer-buzzer ini, para pemfitnah-pemfitnah Pak Anies, para yang tidak senang dengan kepribadian Pak Anies, kepemimpinan Pak Anies, kebijakan-kebijakan Pak Anies. Jadi mereka-mereka ini hanya melontarkan isu-isu dan menggoreng isu-isu yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi kita doakan Pak Anies Rashid Baswedan tetap amanah, tetap istiqomah, tetap mengayamin warga Jakarta, tetap ketika Allah izinkan, Allah ridho Pak Anies nanti menjadi pemimpin di Indonesia sebagai presiden 2024, kita berharap apa yang telah dijanjikan nanti ke rakyat Indonesia ini kita harap tetap harus dipenuhi. Jadi kita menginginkan perubahan. Kita berharap Indonesia ini lebih maju, demokrasinya tumbuh, berkembang dengan baik, demokrasinya benar-benar tidak ada diskriminatif sama yang beda pendapat. Nah, itu yang kita harapkan. Terima
Makanya kami ketika di Jakarta ini menyaksikan kenyataannya itu berapa fitnahan yang disampaikan ke Pak Anies, tidak ada mereka-mereka yang dilaporkan dan tidak ada juga mereka-mereka yang dipenjarakan gitu. Nah, itulah namanya demokrasi. Ya kita beda pendapat boleh. Silakan. Misal kita menfitnah atau menuduh gitu kan, nggak sesuai dengan kenyataan, berarti kita kan menyebarkan berita bohong. Jadi itu para teman-teman, para sahabat pencinta channel Anak Rantau Official ini, kita berharap kita tetap fokus, kita tetap kompak, kita tetap solid mendukung Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden 2024. Oke teman-teman, selamat berlibur, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.